Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala, Bapak Robi Gunawan yang mempercayakan kami berdua untuk melayani pekerjaan Tuhan. Perkenalkan saya, saudara, nama saya Dias Yonadi. Saya datang bersama istri, nanti dia melayani jam 12. Saya dari Malang asli, istri saya Chinese, saudara ya, dari Lombok, saudara-saudara. Kami berdua melayani di Gereja Pantai Kosta di Indonesia, GBDI di Kebonagung, Malang, yang dirintis oleh orang tua saya, almarhum Bapak Pendeta Yakob Ja'far, pada tahun 69 dan sampai hari ini Tuhan izinkan. Saya sebagai wakil gembala, gembalanya adalah ibu saya umur 81 tahun dan istri saya full timer sebagai pekerja dan guru sekolah minggu. Puji Tuhan. Kami dikaruniai 2 anak laki-laki, Bapak Ibu, ada di Jakarta dua-duanya. Baik, saya tadi Pak Robi bilang, Pak Dias, jemaatnya sedikit. Saya bilang begini, saudara, kualitas itu lebih baik daripada kuantitas. Waktu orang tua saya merintis dengan gereja cuman lebarnya 5 kali 6, jemaatnya kalau nggak salah 4, saudara-saudara. Sekarang menjadi 9 kali 18 plus 2 pastori. Karena apa? Kualitas didahulukan, saudara-saudara. Saya punya teman baik, namanya Yusak Sujarwo Ngandol Gusti, Pak Robi juga kenal. Dia jauh-jauh ke Blitar hanya untuk melayani 2 orang, karena dia adalah kualitas. Ada hamba Tuhan yang kalau pelayanan, kalau jemaahnya sedikit langsung mukanya berubah, saudara. Masem. Dia lupa, kamu itu pelayan, kamu itu dulos. Kamu tidak punya hak untuk namamu itu ditinggikan. Yang kamu layani, kamu melayani jemaatnya Tuhan. Berapapun saudara, saudara dan saya adalah milik Tuhan. Amin, saudara-saudara. Calon besan saya, gembala juga di Depok. Dia gembala, suaminya notaris. Kadang ibadah cuma 5 orang. Tetapi kualitasnya luar biasa. Saya pernah sampaikan di gereja kami. Bapak Ibu, calon besan saya yang ibadah cuma 6 orang. Gereja kita, saya bilang itu, yang ibadah 100. Maaf, saya bilang, persembahannya lo kalah kalau yang 6 orang. Bukan masalah uangnya, tetapi kualitas. Baik, kita akan belajar, saudara. 1 ayat saja. 1 Raja-Raja 17 ayat 12. 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Saya bacakan. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya ada roti padaku sedikit. Tidak ada pada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku, bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Saudara, saya yakin ayat ini sudah sangat dipahami dan dihafal banyak para umat Kristen, termasuk saudara dan saya. Sekolah minggu. Saudara-saudara, tetapi akan kita lihat, saudara, saya tidak berbicara banyak, tetapi akan lihat karakter seorang janda dari Sarfat. Sebelum ayat ini, ayat 9, di sana, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi kamu makan. Bisa ditayangkan slide-nya ya. Memberi kamu makan, saudara-saudara. Ya, terus next. Nah, saudara, janda Sarfat dari Sidon. Tuhan nyuruh Elia ke Sidon. Padahal dia dari Sungai Kerit, itu kurang lebih di sebelah timur Yordan, itu kurang lebih 140 kilo, saudara-saudara. Mungkin Elia mikir, Tuhan ini ngajak gegeran baik. Mosok nyuruh orang untuk mencari seorang janda untuk dapat makan jalan 140 kilo. 140 sampai 150 kilo. Seperti Surabaya Malang PP, saudara-saudara. Tetapi dia lakukan. Saudara, Sarfat termasuk Sidon. Dalam Kejadian 10 ayat 15 dikatakan Kanaan memperanakan Sidon. Ayat sebelumnya, Kejadian 9 ayat 25, terkutuklah Kanaan. Sidon, daerah yang tidak diberkati Tuhan.
Sidon daerah yang terkutuk. Yeskiel 28 ayat 22, aku menjadi lawanmu, hai Sidon. Kemudian dalam bahasa Indonesia masa kini, aku menjadi musuhmu. Kalau orang menjadi musuhnya Tuhan, jangan harap dapat berkat. Tetapi ada yang menarik, saudara-saudara. Kenapa Tuhan suruh Elia pergi ke Sidon? Dalam Lukas 4 ayat 25 sampai 26, ayat ini diulangi oleh Yesus. Pada zaman Elia, banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan. Tidak ada hujan. Karena begitu hebat kelaparan di seluruh negeri. Banyak perempuan janda. Ayat berikutnya dalam 26, meskipun begitu Allah tidak menyuruh Elia pergi ke salah satu janda di Israel, tetapi ke janda di Sidon, daerah kafir, daerah terkutuk. Kenapa Tuhan memerintahkan Elia ke Sidon? Kurang kerjaan Tuhan, pelaur Tuhan ini, saudara-saudara. Next, kita minta tolong slide-nya. Saudara, yang pertama, saudara, apa yang membuat Tuhan memperhatikan janda di Sidon? Saudara-saudara, yang pertama, pada zaman bangsa Israel, zaman dulu, kalau Bapak Ibu belajar di Alkitab, kalau terjadi kelaparan hebat, itu sudah tidak bisa apa-apa. Apapun sudah tidak bisa dicari, saudara. Kematian dan di mana-mana. Itu pun sudah dibuat dalam kitab Ulangan 27. Tetapi saudara, parahnya, saking parahnya kelaparan, orang-orang zaman itu apa saudara? Memakan anaknya sendiri. Merebus anaknya. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 29 dan Ratapan 4 ayat 10. Lalu kami memasak anakku dan memakannya. Gantian saudara. Dalam Ratapan 4 ayat 10, sangat dahsyat bencana itu menimpa umatku sehingga ibu-ibu yang berhati lembut, mereka memasak anaknya sendiri untuk mengisi perutnya. Saudara-saudara, ada 2 yang dilakukan orang Israel, memasak anaknya atau menjualnya. Yeremia 5 ayat 1 sampai Nehemia 5 ayat 1 sampai 5. Tetapi kami harus menjual anak-anak kami sebagai budak untuk mendapat uang untuk makan. Ada 2 yang dilakukan, menjual anaknya dan memasak. Tetapi kalau kita lihat saudara-saudara, janda Sarfat ini tidak melakukan itu. Dia tidak menjual anaknya, dia tidak memakan anaknya. Dia seorang perempuan, seorang keluarga, kepala keluarga, dan seorang orang tua yang bertanggung jawab. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi tadi ibadah di gereja kami, istri saya yang khotbah. Tanggung jawab orang tua kepada anak-anak. Janda Sarfat ini memiliki tanggung jawab yang besar. Dia tidak mau mengorbankan anaknya untuk makan. Dunia zaman sekarang ini semakin hari semakin parah, ekonomi sedang tidak baik-baik saja, termasuk di negara kita, saudara-saudara, banyak orang yang menjual anaknya. Banyak orang yang menggadaikan anaknya, baik secara langsung maupun dengan berbagai macam cara, saudara. Banyak orang tua yang tidak bertanggung jawab. Saya sering dengar, saudara, bahkan saya pernah kembali beberapa kali ketemu orang laki-laki yang usianya masih muda, belum 55, dia nggak mau kerja, dia maunya adalah aku mau pensiun dini, sekarang anakmu yang kerja, anakku yang kerja. Saya punya teman saudara, suatu saat ketemu saya, Pak Dias anaknya berapa sekarang? 2, tuh cukup, berat sekarang. Saya 6 Pak Dias, loh nggak apa-apa kalau memang ekonomi mampu, nggak Pak Dias. Saya punya anak 6, karena apa? Kalau saya sudah tua, anak saya 6 itu harus membagi rezekinya ke sana. Tiap bulan harus menyantuni saya. Saudara, pola seperti itu harus dirubah. Mindset kita itu harus berubah. Bukan anak yang bertanggung jawab kepada orang tua, tetapi orang tua yang bertanggung jawab kepada anak. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara-saudara. Dalam 2 Korintus 12 ayat 14, karena bukanlah anak-anak yang harus mencari nafkah untuk orang tua, tetapi orang tualah yang harus mencari nafkah untuk anak-anaknya. Kesaksian saudara, beberapa waktu lalu saya ketemu Bapak Gembala saudara di kantor.
dan saya saksikan kehidupan kami. Dan ini saya selipkan. Waktu orang tua saya merintis sebagai gembala, sebagai dia beli, waktu masih kerja, uangnya dipotong untuk beli tanah gereja. Waktu saya SMP kelas 3, bapak saya yang menjadi hamba Tuhan penuh, akhirnya mengambil keputusan, aku mau jadi hamba Tuhan penuh, dia keluar dari pekerjaan, jadi hamba Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Kehidupan kami morat-marit, ekonominya. Bapak saya jadi hamba Tuhan full, gereja dia sudah beli, malah sakit. Sakitnya bertahun-tahun. Ibu saya cuma seorang lulusan SMA, belum sekolah Alkitab. Tetapi apa yang dilakukan, saudara? Suaminya sakit, gereja jemaatnya masih, maaf saudara, kalau kolektor cuma keliling-keliling, saudara. Tetapi saudara, apa yang dilakukan? Dia ambil alih kendali. Dia jualan di pasar, saudara. Pasar Sukun, pasar sekarang masih ada. Jualan sayur. Dan dia menghidupi ketiga anaknya. Karena apa? Karena dia merasa bertanggung jawab sebagai orang tua. Tuhan suka orang yang bertanggung jawab. Tuhan suka orang yang melindungi keluarganya. Karakter pertama yang membuat Tuhan tertarik turun tangan menolong janda Sarfat ini melalui Nabi Elia adalah karena seorang ibu yang bertanggung jawab. Saat ini apapun Bapak Ibu yang Tuhan percayakan kepada saudara, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Lakukan dengan setia, termasuk anak-anak muda. Di gereja kami, para jemaat lansia itu sangat, tadi saya ceritakan ke Pak Robi, lansia itu sangat agresif. Sangat saudara-saudara, sangat setia. Dan mereka itu sangat luar biasa. Mereka paling suka kalau ada acara ibadah dan sebagainya. Dan tidak tanggung-tanggung. Mereka pun tidak segan-segan ngepel gereja, lampu gereja. Karena apa saudara? Mereka punya rasa tanggung jawab kepada pekerjaan Tuhan. Ayat Mazmur 92 ayat 15 dikatakan, pada masa tuanya pun masih berbuah. Artinya apa saudara? Kita sebagai orang tua, pada saat kita pun semakin tua, kita bukan membebani anak, tetapi belajar menolong anak. Ibu saya pernah selalu bilang begini saudara, Dias, kalau kamu sudah tua, jangan ngerepotin anak. Kalau bisa kamu harus bantu anakmu sampai kamu nggak mampu lagi. Anak harus dibantu, bukan orang tua. Yang pertama saudara, yang Tuhan membuat Tuhan tertarik kepada janda Sarfat adalah karakter bertanggung jawab dan melindungi keluarga, melindungi anak, bukan untuk dieksploitasi. Yang kedua, saya cepatkan Bapak Ibu ya karena panjang sebetulnya. Ada satu konsep, pernah saya baca pepatah mengatakan begini saudara. Ada kesukaran dan kemiskinan yang dapat ditanggung, tetapi ada kehormatan yang tidak bisa dijual. Rasa percaya diri, rasa bangga atas anak keluarga yang diberikan Tuhan kepada kita. Kesaksian saya sudah 20 tahun lalu waktu anak saya masih SD, saya sempat nge-post di Facebook saudara-saudara. Fotonya anak saya berdua itu laki-laki semua. Yang satu SD waktu saya masih playgroup kalau nggak salah. Saya cuma tulis my precious gift from God. Wah, komennya banyak saudara. Luar biasa senang. Artinya apa saudara? Anak saya tonjolkan. Inilah hadiah berkat dari Tuhan yang paling berharga. Mari kita saudara-saudara punya tanggung jawab terhadap anak kita. Yang kedua, dalam satu raja, slide berikutnya, dalam satu raja-raja 17 ayat 10, Elia ngomong begini, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Sedangkan pada waktu itu kekeringan saudara-saudara selama 3 tahun 6 bulan. Saudara bisa bayangkan. Waktu saya SD, saya suka dikirim oleh orang tua saya ke Turen. Asal dari orang tua saya. Orang tua saya orang kampung saudara ya. Dari Turen sana. Suatu saat saya waktu diajak naik sepeda sama nenek saya, sama kakek saya. Dan itu keringnya luar biasa. Tapi waktu nyampe rumah, itu sudah musim kemarau sangat panjang. Waktu sampai rumah, tiba-tiba beres.
Itu kakek saya dari dalam rumah loncat keluar. Dia sujud di tengah hujan itu. Tuhan terima kasih. 7 bulan tidak ada hujan. Sekarang ada hujan. Tetapi di kitab Raja dikatakan 3 tahun 6 bulan, 3,5 tahun. Air sangat berharga. Tetapi janda Sarfat ini tanpa ngomong, dia berikan juga sebagian air kepada Eli. Satu yang kedua, saudara. Karakter yang Tuhan cari adalah karakter orang yang peduli. Saudara-saudara, di tengah dunia yang makin rusak, di tengah dunia yang makin tidak ada kasih, sukar mencari orang karakter yang peduli. Bapak Ibu, saya sampaikan lagi, jemaat di tempat kami terutama lansia, itu yang sangat aktif. Kalau ada orang meninggal, tengah malam pun, jam 1, jam 2, pernah ada kejadian. Saya datang ke gereja, para lansia sudah di gereja. Sudah menyiapkan peti, sudah menyiapkan bunga, kain kafan, dan sebagainya. Karena apa saudara? Dalam pola pikir mereka adalah kepedulian adalah bagian dari yang Tuhan ajarkan. Saudara-saudara. Waktu COVID, salah seorang jemaat kami meninggal, kena COVID. Begitu tahu meninggal, para lansia datang. Mereka enggak takut dengan COVID karena mereka adalah orang yang sangat peduli kepada orang lain. Waktu ada tetangga, jemaat orang gereja lain yang gerejanya lama, nunggu untuk upacara memandikan. Gereja mana? Gereja kami. Jemaat lansia datang untuk memandikan jemaat gereja yang lain yang masih nunggu gembala dan pengurusnya. Saudara, Tuhan kasih hati yang penuh belas kasihan. Yesus adalah karakter atau pribadi yang penuh belas kasihan. Dan dia perlu saudara dan saya meniru karakternya yang penuh belas kasihan dan peduli. Saudara. Peduli tidak berarti uang, saudara-saudara. Mungkin ekonomi kita sedikit, ekonomi kita terbatas, keuangan kita terbatas. Tetapi banyak yang saudara dan saya bisa lakukan. Waktu saudara dan saya dimintai tolong doakan aku. Doakan dengan luar biasa. Doakan dengan sepenuh hati saudara. Gak usah tanya, aku mau doakan kamu, tapi kamu ngaku dulu dosamu apa. Berapa kali gini, tidak perlu saudara-saudara. Saya kalau disuruh doa aja. Menunjukkan kita peduli kepada orang. Masalah di doa dijawab, itu Tuhan. Tetapi kepedulian bukan hanya lewat uang, lewat harta benda. Tetapi apapun yang saudara dan saya bisa lakukan. Waktu saudara diminta untuk berdoa, itu kepedulian. Waktu saudara diminta untuk memberikan untuk orang yang sharing karena dia punya masalah dan kita mendengarkan dan kita memberikan solusi, bukan memojokkan, itu saudara dan saya peduli. Saudara-saudara, peduli bukan tergantung oleh kemampuan keuangan atau finansial. Ayat 11, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Dalam bahasa Indonesia masa kini, janda itu menjawab gini, saudara. Saya bersumpah demi Tuhan Allahmu yang hidup, bahwa saya tidak punya roti, kecuali segenggam tepung yang dalam tempayan, dan sedikit minyak, lalu aku pulang dan mengolahnya bagiku dan anakku, dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Yang pertama, tadi saudara, dia peduli. Walaupun dia punya cadangan air sedikit, dia bagi. Yang kedua tadi, kemudian adalah, dia ngomong apa adanya. Aku nggak punya roti, tapi dia nggak diem, saudara. Dia nggak bilang, nggak dalam arti bilang gini, aku nggak punya roti, aku masih ada tepung. Engkau lihat tepungku tak kekno, tak tunjukin. Dia minta dibuatkan roti hamba Tuhan ini. Tidak, saudara. Aku nggak punya roti, tapi ada segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Saudara-saudara, karakternya adalah satu peduli dan dia jujur, ngomong apa adanya. Ini loh hamba Tuhan, aku gak punya roti, aku cuma punya sedikit tepung. Ini loh Tuhan, aku gak punya apa-apa, aku gak gengsi ngomong sama Tuhan, yang punya aku punya sedikit. Saudara, kombinasi dia karakter peduli dan jujur, yaitu ngomong apa adanya kepada Tuhan, kepada hambanya. Saudara, ini sangat penting.
Saya punya waktu satu saat kerja di Jogja, saudara. Saya sebagai GM waktu itu. Pemilik perusahaan ngomong gini, Mas, hotelmu baru, kalau nyari orang nggak usah pinter, sing penting jujur. Itu basic sekali, itu foundation. Orang jujur itu tidak ada duanya di dunia. Kalau orang bodoh itu bisa menjadi pinter karena evolusi. Dia ngomong gini, aku dulu bodoh, aku cuma cuci mobil sebelum aku menjadi pengusaha hotel. Tetapi aku mengutamakan kejujuran. Raja Daud, saudara-saudara, seorang raja yang punya segala-galanya. Sampai-sampai dia katakan dalam Mazmur 25-21, kiranya ketulusan dan kejujuran mengawal aku. Kepedulian dan kejujuran. Jadi saya contohkan ibu saya, dia jualan di pasar, dia kemudian ikut menggembalakan, duitnya pas-pasan. Tetapi saudara, setiap minggu dia bawa 2 karung, 2 kresek beras 1 kilo 1 kilo. Sedangkan dia sedih kekurangan. Untuk apa? Untuk jemaat. Dan setiap akhir bulan saya waktu itu SMA, saya mengantarkan ibu saya ke GPDI Jalan Kidul Dalam, sebelahnya Nguling persis yang digembalakan oleh Pendeta Azaria Suhargo waktu itu. Karena mentornya Bapak Ibu saya. Mengantarkan apa Bapak Ibu? Perpuluhan. Saya bilang sama ibu saya, keadaan kita ini sedang ekonominya susah, Bu. Kenapa Ibu masih perpuluhan? Apa jawabannya saudara? Perintah bapakmu, walaupun bapakmu sekarang sakit, dia perintah dan itu perintahnya Tuhan. Sekalipun bapakmu sakit gak tahu, aku harus mengantarkan perpuluhan. Nilai suatu kejujuran, saudara-saudara, yang sukar ditandingi oleh apapun juga. Saat ini Bapak Ibu, kalau dalam hidup kita masih ada ketidakjujuran, dimulai dari dalam keluarga sendiri, suami istri. Mari kita rubah, saudara-saudara. Karena itulah sumber berkat. Dunia tidak semakin membaik. Dunia tidak semakin menuju kesejahteraan. Bohong kalau hamba Tuhan ngomong, jangan khawatir. Betul, jangan khawatir. Dunia akan berubah. Tidak, saudara. Tetapi dunia akan semakin rusak dan ekonomi semakin hancur. Tetapi percayalah, kalau karakter-karakter ini saudara dan saya pelihara, Tuhan memelihara saudara dan saya. Yesus adalah pribadi yang kontroversial, banyak dimusuhi orang. Dalam Markus 12 ayat 14, dia dikepung orang Yahudi, Saduki, Farisi, ahli Taurat. Tetapi mereka katakan gini, orang-orang ini orang yang memusuhi dia. Tetapi orang ini mengatakan begini, Guru, kami tahu engkau adalah orang yang jujur. Bapak Ibu, saya sering katakan di gereja tempat saya melayani atau di gereja lain, banyak hamba Tuhan jatuh karena ketidakjujuran. Mari belajar, mari belajar. Satu, Tuhan katakan orang pribadi yang bertanggung jawab, janda sahabat. Kedua, dia peduli dan jujur. Yang terakhir, saudara, slide berikutnya. Orang ini mendengar dan taat. Ketika Elia meminta agar dia membuatkan roti, saudara-saudara, waktu kecil, itu adalah sesuatu yang gak masuk akal. Karena dimakan berdua saja gak cukup. Tetapi waktu Elia katakan, buatkan aku lebih dahulu roti kecil bundar. Dan setelah itu, kamu makan bersama anakmu. Dia lakukan, saudara. Kasih ke Elia. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Apa? Tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli. Tidak habis sepanjang masa sampai masa berakhirnya kelaparan dan tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Saudara, kenapa Tuhan yang ketiga begitu peduli kepada janda? Dia tahu ada pribadi yang mendengar dan taat, saudara-saudara. Mendengar, saudara. Orang itu paling susah disuruh mendengar. Saya itu pernah, saudara-saudara, pernah dengar tetangga saya waktu saya masih SD. Makanya bapak saya, bapak gembala itu langsung pindah karena lingkungannya tidak baik. Kalau berantem itu keluar rumah teriak-teriak. Istrinya dibilang, kupingmu itu kuping apa cantelannya sotel gitu, saudara. Saya dengar sendiri.
Tetapi saudara-saudara, mendengar itu adalah karakter yang perlu kerendahan hati. Orang lebih sering nggak mau dengar. Ini ngomong nggak mau dengar, ngomong ikut ngomong, terjadi pertengkaran. Tetapi Tuhan adalah menghendaki, hendaklah setiap yang bertelinga mendengar. Barang siapa bertelinga mendengar, banyak ayat ini, kalau nggak sampai 15 ayat saudara. Barang siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Saudara, apa yang didengar saudara? Firman Tuhan. Apa yang didengar? Perintah Tuhan. Bapak saya waktu meninggal umur 81, tetapi sejak saya bekerja pertama kali, dia ngomong begini, Dias, kalau kamu di tempat kerjamu, satu, jangan lupa mengembalikan milik Tuhan. Perpuluhan mana? Itu perintah, saudara. Dan saya lakukan sejak saya kerja, jadi pembersih toilet di Hotel Borobudur Jakarta, sampai sekarang saya lakukan. Kembalikan milik Tuhan. Kedua, dengar dan tunduk sama atasanmu. Atasanmu di kantor, atasanmu di gereja. Saudara, itu kunci berkat, saudara. Mungkin saudara dan saya tidak diberikan kekayaan melimpah, tetapi di tengah masa sulit, saudara dan saya dipelihara. Amin, saudara. Tuhan pasti pelihara. Dan saya juga bilang Mbak Gembala, jangan khawatir jemaatnya berapapun, itu anugerah. Saya sering bilang sama jemaat, saudara dan saya bisa ibadah itu anugerah. Apalagi saudara dan saya bisa dipakai untuk melayani itu anugerah. Jangan main-main, saudara. Istri saya itu suka jengkel di gereja, saudara. Karena apa? Banyak anak-anak youth yang tidak komit, saudara. Sudah alat kita lengkap, dibelikan ini semuanya, saudara-saudara. Kadang-kadang latihan itu susah. Kenapa saudara? Tidak ada hati yang tergerak untuk mendengar dan taat. Kenapa Yesus Kristus ditinggikan, saudara? Filipi 2 ayat 8 sampai 9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia taat, bahkan taat sampai mati. Oleh karena itu Allah meninggikan dia dan menganugerahkan dia nama di atas segala nama. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengar suara Allah dan melakukan segala yang diperintahkannya dengan setia, maka dia akan mengangkat kamu. Kamu akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan semakin naik-naik dan tidak pernah turun. Apa saja yang kau dikerjakan dibuat berhasil. Dunia boleh katakan tidak ada harapan. Kami sering alami, saudara. Dan saya pun hidupnya penuh perjuangan. Sering orang ngomong gini, enak Pak Dias, nggak pernah ngalami masalah. Siapa bilang? Hidup saya. Saudara, saya tahu kesaksian ya. Waktu saya di Jakarta, kadang Tuhan itu membuat sesuatu itu kayak nggak enak. Seperti ini, saudara. Tuhan ternyata janda yang hampir mati. Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat, dengan cara yang mungkin aneh, saudara. Suatu saat saya di Jakarta, saya ikut saya dibiayai kuliah oleh adiknya ibu yang paling kecil, 1 semester saja. Kalau malam saya ikut jadi jualan buruh roti bakar. Suatu saat malam sekitar jam 9 saya pulang, itu sudah kayak danau di Tomang, di Jalan Mandala. Ternyata banjir yang seperti 5 tahunan, saudara. Gelap total. Saya melangkah, saudara, masuk ke rumah saya. Tiba-tiba bro, ternyata saudara, septic tanknya terbuka. Dan saya masuk ke situ. Dan saya penuh telek. Do you know telek, saudara? Itu nempel semua, saudara. Dan akhirnya apa yang saya lakukan? Saya lari ke halaman karena masuk gini, masih saudara-saudara. Saya bilang, Tuhan, kok uripku itu susah yo. Besok aja mangan apa susah. Sekarang nyemplung telek mana. Tetapi saudara, ternyata Tuhan sedang mentraining saya. Apa saudara? Waktu itu saya sedang stres. Karena saya harus 1 bulan kemudian bayar uang kuliah, nggak ada uang. Saya nggak pernah cerita ibu saya cuma jualan sayur. Apa yang terjadi saudara? Suatu saat saya tengah malam di pinggiran depannya Mabes TNI AU waktu itu. Tiba-tiba ada sepeda motor masuk. Ternyata teman saya namanya Trianto Sutopo. Apa dia? Oh enggak, terus ayo kata gonceng. Saya diajak makan bakso. Terus saya bilang, kenapa sih? Ya aku sih bingung bayar kuliah. Oh mau nggak kamu kerja sampingan kalau setelah jam kuliah? Mau. Omku namanya Kasmo perlu. Untuk kerja apa ya? Sedot tinja. Jadi karena saya sudah kecemplung tinja, jadi dengan tinja saya sudah familiar friend, saudara. Seperti janda Sarfat dengan Elia.
Saya dengan tinja, dan puji Tuhan saudara, uang kuliah saya semester itu terbayar dari kecemplung tinja. Saudara-saudara, Tuhan luar biasa, tapi kadang-kadang tidak mengenakan. Kesaksian yang terakhir, saya mulai kerja sebagai harian, sudah di Borobudur Hotel, saudara. Tiba-tiba saya ditegur sama bos saya, Dias, sini kamu. Iya Pak, kamu pakai singlet, keringatmu itu kelihatan, jorokmu. Oh iya Pak. Sedangkan beli singlet itu kan mahal saudara ya, dan sampai sekarang kan termasuk mahal. Saya nggak punya itu. Aduh, gimana caranya? Om saya ini sudah kaya saudara, tapi ya gitulah saudara. Terus dia datang, dia marah-marah. Loh ini kamar nggak bersihkan? Kan nggak disuruh om. Terus bersihkan, keluarin rumah, keluarin. Saya keluarkan saudara. Dan di situ om ini loh singletnya nih, buang aja tuh singlet baru. Singletnya tulisannya TNI AD saudara. Karena om saya TNI. Terus tak buka, apa saudara? Banyak itu loh saudara-saudara, apa namanya, mutiara, warnanya hitam, segini-gini. Telai tikus saudara. Singlet ini. Oh mikir dibuang ya? Iya tak pakai ya. Pakai. Tak rendam saudara. Ambil sabun colek. Saya kucek 3 jumlahnya. Dan saya pakai sampai saya bisa beli singlet lagi. Kadang Tuhan saudara-saudara, lihat sesuatu yang Tuhan kok gak enak ya, jorok. Tetapi kalau kita lihat pemeliharaan Tuhan sampai sekecil-kecil itu saudara. Amin saudara. Jangan takut apapun keadaan. Kami sudah ngelawan. Saya dipecat pernah, nggak bersalah saudara-saudara. Dicopot pernah saudara. Karena bosnya nggak setuju dengan saya. Mereka bilang, saya kerja di Swiss Bell Hotel waktu itu. Saya nggak cocok dengan GM ini. Tolong dipindah. Saya dicopot saudara. Karena nggak cocok memilih, dipindah. Tapi Tuhan selalu perlindungi. Saya tidak pernah berkekurangan. Tetapi saya pun tidak kaya saudara. Tetapi Tuhan cukupkan dan pelihara sampai hari ini. Yang terakhir saudara, Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk Abraham berharap, tetapi Abraham tetap berharap dan percaya. Pergumulan di gereja ini, Bapak Gembala ditopang saudara. Saudara kalau mau menjadi orang yang belajar untuk peduli, untuk mengayomi anak, saudara-saudara, melindungi anak, bertanggung jawab, belajar untuk peduli dan jujur, belajar untuk mendengar taat, bertumbuh di gereja ini, bertumbuh di gereja lokal. Gak usah cari gereja-gereja yang megah-megah saudara, gak usah saudara, gak usah cari gembala yang rambutnya putih semua, yang cukup hitam coklat sedikit gak masalah saudara, ganteng yang penting. Saudara-saudara, nggak usah cari gembala yang pernah ngomong saya pernah dipendam dua hari 2 malam di kuburan, saya bangkit lagi. Nggak usah saudara, nggak usah cari formula yang aneh-aneh. Cari pengajaran firman Tuhan yang benar. Saudara bertumbuh di sini, keluarga saudara akan diberkati di sini. Saudara tidak perlu cari, nggak usah minder punya bergereja di gereja kecil. Gereja kami di kampung saudara. Silakan kamu datang di GBDI Kebon Agung, masuk saudara, masuk kampung. Jadi kemarin waktu pertemuan hamba Tuhan GBDI Semalang ada 200 orang, akhirnya kami pinjam aula. Bukan karena gerejanya nggak cukup, tetapi parkirnya nggak ada. Karena apa saudara? Jemaat tertanam. Salah satunya adalah seorang bernama, saya sebutkan namanya, Suratno. Waktu Bapak Gembala, saudara-saudara, merintis, dia masih SMP. Dan dia sampai sekarang ada di situ membantu kami sebagai pengerja, masuk sekolah kita. Saudara-saudara, pernah diskorsing Bapak Gembala, dimarahin habis-habisan. Dia tetap dengar, dia setia. Dan dia dalam keadaan hari ini saudara, masih cuci darah selama 1 tahun sudah. Tetapi setiap Jumat doa puasa dan Sabtu, dia nggak mau absen. Aku mencari Tuhan. Aku tertanam di JPM ini. Dan aku akan menjadi tonggak pilarnya JPM ini. Sampai ini berkembang menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala.